Hai semuanya, ketemu lagi di channel aku, Indah Rangrang. Buat kamu yang baru ketemu channel ini, salam kenal. Kenalin, aku Indah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, friend. Oke, kali ini di sini aku ingin membagikan tentang apa sih kulit itu dan ada berapa lapisan di dalamnya. Kamu udah siap? Yuk kita mulai. Nah, kulit adalah organ terbesar yang menutupi seluruh tubuh kamu. Kamu dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, luas kulit itu kalau dibentangkan bisa mencapai 2 meter persegi, friend. Dan beratnya itu bisa mencapai 10 kilo kalau dengan lemak. Nah, tapi kalau tanpa lemak, dia hanya mencapai 4 kilogram. Dan berat dari seluruh tubuh orang dewasa, kulit itu sekitar 16%. Jadi buat kamu cewek-cewek jangan takut kalau dibilang gendut. Sebenarnya yang gendut itu bukan kamu gitu, tapi kulit kamu yang berat. Nah, kita masuk ke struktur kulit. Di struktur kulit ini itu yang pertama ada epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, yang pertama aku jelasin yang pertama dulu ya, si epidermis. Nah, epidermis ini itu lapisan paling luar dan paling tipis atau biasa disebut dengan kulit ari. Nah, itu lapisan paling luar dari kulit kita dan dia paling tipis. Jadi dia paling gampang sobek kalau terjadi benturan, luka atau gesekan. Nah, dia paling gampang sobek. Tapi kalau dia lukanya masih hanya di epidermis, belum sampai ke dermis, itu dia tidak akan menimbulkan cacat permanen gitu. Tapi kalau sudah sampai lukanya ke dermis, dia akan menyebabkan cacat permanen nanti ke depannya, friend. Nah, si epidermis ini dia ada lapisan yang paling tebal. Lapisan paling tebal itu ada di telapak tangan dan telapak kaki. Tebalnya itu bisa mencapai 1 mm, friend. Yang paling tipis itu ada di kelopak mata, itu ada di pipi, di dahi, dan juga di perut. Nah, tebalnya itu dia 0,1 mm. Jadi jauh banget ya, friend, perbedaan ketebalannya itu. Si epidermis ini dia memiliki 5 lapisan lagi, friend. Nah, 5 lapisannya itu yang pertama ada si stratum corneum atau disebut juga sebagai skin barrier. Nah, si skin barrier ini pasti kamu sering dengar kan, si skin barrier itu biasanya di iklan skincare atau di artikel-artikel tentang skincare biasa mereka suka membahas tentang skin barrier. Nah, si skin barrier ini dia memiliki fungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Tapi si skin barrier ini dia gampang lepas, friend, dan mudah terganti dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, proses ini itu dinamakan dengan regenerasi kulit. Nah, regenerasi kulit kita itu dia mengalami setiap 14 sampai dengan 28 hari sekali. Seiring waktu itu akan bertambah nanti harinya gitu dengan pertambahan usia kita. Nah, di saat kita usia 18 sampai dengan 20-an itu dia memiliki rentang waktu 14 sampai dengan 28 hari sekali. Tapi seiring bertambahnya usia kita dari mulai misalnya usia 30 sampai dengan 42 itu waktunya bisa bertambah menjadi 30 hari sampai dengan 42 hari sekali. Nanti kalau semakin kita menua kembali itu contoh bukan kembali ya, misalnya kita semakin menua itu di usia 60 misalnya si regenerasi sel kulit ini itu akan bertambah dari 40 hari sampai dengan 50 hari sekali, friend, gitu. Nah, itu kenapa kita harus sering melakukan eksfoliasi kulit atau pengelupasan sel-sel kulit mati. Nah, pengelupasan sel-sel kulit mati ini bisa kamu gunakan dengan menggunakan scrub, peeling, atau dengan dermabrasi. Sesuai kebutuhan kamu aja, friend. Sekarang udah banyak kok jenis skincare yang memiliki macam-macam pilihan scrubnya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang halus, ada yang kasar gitu. Sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, si proses regenerasi kulit ini itu akan berlangsung seumur hidup kita gitu. Yang membedakan hanya lamanya waktu itu tadi seiring dengan bertambahnya usia kita gitu. Dan usia kita bertambah, usia regenerasi sel kulitnya juga akan semakin bertambah panjang. Tapi kalau kamu misalnya tidak membantu proses regenerasi kulit ini dari luar, kulit kamu bisa akan semakin kasar, tebal, dan akan semakin kering gitu karena proses regenerasi kulit ini terkadang memang harus kita bantu dari luar gitu. Dia bisa mengelupas dengan sendirinya, tetapi ada dengan sendirinya dia harus dibantu dengan menggunakan rangsangan dari luar. Contohnya itu dengan peeling itu tadi, friend. Nah, kita masuk ke lapisan dari si epidermis ini.
masuk ke lapisan berikutnya, yaitu stratum lucidum. Nah, si stratum lucidum ini dia letaknya tepat di bagian bawah si stratum corneum itu tadi, friend. Nah, yang ketiga itu dia ada stratum granulosum. Dia berbentuk kumparan dan memiliki butir-butir pada protoplasmanya. Nah, yang keempat itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini dia berkisar berbentuk bulat, ujungnya bersudut atau ke arah poligonal, dan semakin ke atas dia akan semakin membesar, friend. Nah, yang terakhir itu ada stratum basale atau stratum germinativum. Nah, dia ini terletak di bagian paling bawah dari si epidermis itu tadi. Nah, di dalam lapisan si stratum basale ini, sel-sel epidermis tadi akan mengalami mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan sel. Nah, pembelahan sel dia akan bergeser ke kanan, ke kiri, dan pada akhirnya dia akan naik ke permukaan menjadi lapisan tanduk. Naik ke atas, naik ke arah si stratum corneum itu tadi, friend, untuk mengganti sel-sel yang sudah lama menjadi untuk mengganti sel-sel yang sudah mati dengan sel-sel kulit yang baru. Oke, kita masuk ke dua. Yang kedua itu adalah lapisan dermis. Dermis biasa disebut juga sebagai lapisan jangat. Nah, di dalam dermis ini itu dia ada kelenjar palit, ada kelenjar minyak, ada ujung saraf perasa, ada otot penegak rambut, dan juga ada otot. Nah, keberadaan ujung saraf perasa ini di dalam dermis dia memiliki masing-masing fungsi. Ada yang fungsinya untuk mendeteksi rasa sakit, ada juga yang fungsinya mendeteksi sentuhan panas dan dingin. Nah, kemudian ada si kelenjar palit. Kelenjar palit yang di dalam kandung rambut, dia memproduksi minyak untuk melumasi batang rambut dan kulit kita gitu. Itu kenapa wajah kita berminyak gitu kalau baru bangun, dan rambut kita juga berminyak kalau tidak keramas misalnya dalam satu hari gitu. Apabila kita mengalami tegang atau takut, otot penegak rambut di dalam dermis ini itu akan mengkerut. Dia akan mengkerut sehingga bulu roma kita akan berdiri gitu, atau bulu kuduk kita akan berdiri gitu. Itu refleks dari si otot penegak rambut itu tadi. Kelenjar keringat itu dia mengeluarkan cairan keringat melalui pori-pori kulit kita, friend. Nah, keringat ini bisa terjadi kalau kita mengalami panas atau olahraga gitu. Nah, kelenjar keringat ini dia akan bekerja di dalam tubuh kita. Nah, di permukaan kulit, minyak dan keringat ini membentuk lapisan. Lapisan ini disebut dengan asid mental, atau dia disebut bahasa Indonesianya itu sawar asam. Sawar asam ini pH kulit yang ada, pH alami kulit kita. Nah, pH alami kulit kita itu berkisar 5,5. Si sawar asam ini dia itu berfungsi untuk menangkal berkembang biaknya jamur, bakteri, dan jasad ranik lainnya dari kulit kita. Nah, pH alami kulit kita ini harus tetap dijaga, friend. Yang dia 5,5 itu tidak boleh berkurang. Contohnya menjadi 3,5, bisa menjadi 4 gitu. Itu nggak boleh ya, friend, karena itu akan cepat karena itu bisa menyebabkan kulit wajah kita menjadi berjerawat dan juga menjadi kering gitu. Skincare yang bisa mengganggu pH alami kulit kita itu dia ada facial wash. Nah, kadang-kadang facial wash ini itu dia kandungannya tidak sesuai dengan pH kulit, bisa jadi lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi. Nah, kamu harus benar-benar memperhatikan skincare yang kamu gunakan itu sesuai nggak dengan pH kulit kita gitu. Jadi kamu harus menggunakan yang kamu harus benar-benar memperhatikannya gitu. Nah, berikutnya yang ketiga itu lapisan ketiga tadi ada epidermis, dermis, dan subkutis ya, friend. Nah, ini dia subkutis atau hipodermis. Nah, di dalam lapisan ini itu dia lebih banyak terdapatnya lemak, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Nah, kedalaman dan ketebalannya si lemak ini tuh bervariasi ya, friend. Bervariasi di seluruh di seluruh kontur tubuh kita. Yang paling tebal itu dia ada di daerah bokong, dan yang paling tipis itu lemak ada di daerah kelopak mata. Ya, jadi kalau kamu suka lihat ada orang yang ininya tuh tebel banget, atas kelopak mata itu tebel banget, dia kayak gembung gitu. Nah, di dalamnya itu dia ada lemaknya, mengandung lemak, dan itu bisa dioperasi sih buat ngilangin, buat ngempesin si atas kelopak matanya itu. Seiring waktu,
seiring waktu kita menua, lemak-lemak yang ada di tubuh kita juga bisa berkurang kalau tidak dijaga misalnya dengan olahraga. Bagian tubuh yang sebelumnya memiliki lemak, dia juga akan bisa menjadi berkurang dan tidak seperti yang sebelumnya gitu, tidak seperti saat kita muda lagi. Nah, itu makanya kita kenapa harus rajin berolahraga untuk menjaga kontur tubuh kita tetap seperti sedia kala meskipun agak sedikit sulit kali ya, harus penuh dengan konsistensi tingkat tinggi. Oke friends, sekian video dari aku, semoga membantu pemahaman kamu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kalau ada yang mau koreksi boleh, silahkan, karena aku hanya mempelajari dasar-dasarnya aja. Oke. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya friend. Thank you.